Untuk Anda yang saat ini menjadi seorang guru, atau kamu yang saat ini masih menjadi seorang murid, dan juga untuk kalian semua yang peduli dengan dunia pendidikan, sadarkah pendidikan di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja? Kita sedang dalam masalah yang sangat kompleks, apalagi ditambah dengan hadirnya pandemi COVID-19 yang menambah pelik permasalahan dunia pendidikan ini. Kalau hal ini tidak segera disikapi, dan kita terus-terusan cuek, mungkin cita-cita kita melihat Indonesia maju di masa depan tidak akan terwujud. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita yang bukan siapa-siapa ini berperan lebih untuk membantu dunia pendidikan? Atau setidaknya membuat diri kita sendiri lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan? Tenang, di akhir video nanti kalian akan temukan jawabannya. Oleh karena itu, simak video ini sampai akhir. Halo, nama saya Ilham, saya adalah seorang... Selamat datang di kanal ini, kembali lagi di segmen 3M, memperhatikan, mengkaji, menyampaikan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang ruwetnya permasalahan dunia pendidikan dan bagaimana mengatasinya. Sudah siap? Ayo kita mulai. Permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan sangatlah kompleks. Hampir setiap sisi punya masalah yang tidak hanya banyak, tapi juga besar. Agar tidak terkesan seperti asumsi saya pribadi, saya akan sampaikan beberapa data menurut berbagai sumber yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Dari sisi sarana dan prasarana, menurut data dari BPS, lebih dari 70% ruang kelas di setiap jenjang pendidikan kondisinya rusak, baik rusak ringan, sedang, ataupun berat. Dari sisi kualitas guru, menurut data dari Kemendikbud, rata-rata skor kompetensi guru hanya 58,525 dari skor total 100. Dari sisi kemampuan murid, menurut data dari PISA, Indonesia masih berada di peringkat bawah, yaitu peringkat ke-72 dari 77 negara. Dan dari sisi kualitas pendidikan, menurut data dari UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang yang ada. Wow, itu hanya sebagian kecil potret wajah dunia pendidikan di Indonesia. Masih banyak permasalahan lain yang belum saya sampaikan. Dan dengan berbagai macam keruwetan ini, masih mungkinkah untuk kita benahi? Sebelum masuk ke solusi, saya akan mulai dengan sebuah cerita tentang fenomena salah-salahan yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan yang mungkin secara tidak sadar juga kita lakukan, termasuk saya sendiri. Beberapa di antaranya begini. Kata murid, gurunya nggak asik, membosankan, jadi bikin malas belajar. Kata guru, muridnya bandel, susah diatur, makanya nggak paham-paham. Hal-hal semacam ini banyak terdengar di sekeliling kita. Tidak hanya antara guru dan murid, tapi juga melibatkan pihak yang lain, seperti sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Masing-masing saling menyalahkan dengan alasannya sendiri-sendiri. Siapa yang sebenarnya salah? Muridkah? Gurukah? Pemerintahkah? Atau yang lain? Jawabannya adalah semuanya. Tapi memang benar, semua pihak punya kesalahannya masing-masing. Mulai dari guru yang kurang kompeten sampai pemerintah yang belum berhasil dalam menyelenggarakan pendidikan yang sesuai. Tidak perlu baper, tidak perlu marah. Faktanya memang seperti itu, seperti data yang saya jelaskan tadi. Tapi, daripada kita terlalu fokus untuk menyalahkan pihak lain, lebih baik kita coba untuk refleksi diri sesuai dengan peran kita masing-masing. Bagaimana menjadi murid yang baik? Bagaimana menjadi guru yang baik? Bagaimana membuat sistem pendidikan yang baik, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Pertama kita harus sadar dulu, apa peran yang sedang kita jalani. Ini penting, karena sebagian dari kita masih ada yang belum sadar. Misalnya berperan sebagai guru, tapi bersikap seperti murid. Inginnya dimengerti, padahal sebenarnya terbalik. Guru yang harus mengerti murid. Guru yang harusnya memahami kepribadian dan karakteristik murid, sesuai dengan tugas utama guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid.
Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menyadari peran kita sebagai apa, kemudian menjalankannya dengan baik. Sebelumnya mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk menggurui atau semacamnya, saya hanya sekedar berbagi perspektif dan pemikiran tentang dunia pendidikan. Saya sendiri pun seorang guru, yang masih jauh dari kata sempurna. Beberapa yang saya sampaikan bahkan untuk mengkritik diri saya sendiri. Jadi, mari kita sama-sama berbenah. Coba renungkan kembali, sudahkah kita menjalankan peran ini dengan baik, atau hanya sekedar menjalankan rutinitas dan formalitas belaka? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah berorientasi pada murid, ataukah masih berorientasi pada diri sendiri? Sudahkah kita belajar dan mengembangkan kompetensi diri, atau selama ini hanya menyuruh murid untuk terus belajar? Beberapa pertanyaan tadi mungkin bisa kita jadikan sebagai refleksi diri untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Sedangkan untuk kalian netizen yang budiman, bukan berarti kalian hanya duduk diam dan menjadi penonton saja. Tidak. Kalian juga punya peranan yang penting dalam dunia pendidikan. Peran kalian sebagai masyarakat Indonesia secara umum adalah ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Gampangnya begini, kalian yang kelebihan harta bisa berdonasi untuk sekolah atau anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang cukup. Kalian yang kelebihan tenaga bisa menjadi relawan pendidikan. Kalian yang kelebihan ilmu bisa menyumbang pemikiran tentang penyelenggaraan pendidikan yang baik, atau bisa juga berbagi pengetahuan, baik secara offline maupun online, untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga belajar tidak lagi dianggap sebagai hal yang membosankan. Terus, yang gak punya kelebihan apa-apa gimana dong? Simple, setidaknya jangan merusak lingkungan belajar dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Kalian juga bisa ikut mengawasi bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia. Gimana? Siapkah kalian wahai netizen yang budiman untuk membantu dunia pendidikan? Kemudian untuk kamu generasi penerus bangsa, murid-murid yang saya banggakan, apa peran kamu dalam dunia pendidikan ini? Kamu merupakan subjek sekaligus objek pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, kamu berperan untuk belajar, menjaga norma-norma pendidikan, dan menjalankan peraturan yang ada, khususnya di sekolah. Sedangkan sebagai objek pendidikan, kamu berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kamu. Yang terakhir untuk pemerintah. Peran pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, saya akan bahas lebih lanjut tentang ini di video selanjutnya, agar video ini tidak terlalu panjang. Tentunya ini bukan hal yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita mau, pasti akan ada jalan. Memang hanya solusi kecil yang bisa saya sampaikan di sini. Sadar dan menjalankan perannya dengan baik. Tapi, kalau kita semua melakukannya bersama-sama dan bergotong royong, saya rasa akan ada secercah harapan yang bisa berdampak besar untuk perkembangan dunia pendidikan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sedikit cerita sebelum saya akhiri. Saya terinspirasi untuk membuat video ini dari sebuah obrolan bersama dua teman lama saya ketika masih duduk di bangku SMA dulu. Mereka adalah dan kami bercerita banyak hal setelah sekian lama tidak bertemu. Salah satu obrolan yang bagi saya menarik adalah tentang dunia pendidikan, terutama keresahan kami terhadap perkembangan dunia pendidikan selama 10 tahun terakhir yang ternyata belum terlalu banyak berubah, sedangkan zaman sudah berkembang begitu pesat. Apakah pendidikan sekarang masih relevan, ataukah sudah jauh tertinggal zaman? Maka dari itu, saya mencoba mengangkat topik ini dengan harapan lebih banyak lagi orang yang sadar tentang pentingnya pendidikan. Dan kalau kalian suka tentang topik ini, silakan komen di bawah. Kalian juga boleh sampaikan keresahan, pendapat, atau ide-ide kalian tentang dunia pendidikan. Kalau kalian berkenan, kalian juga bisa bagikan video ini ke siapapun agar manfaatnya bisa terus mengalir. Saya Ilham, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.